Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar pagi hari ini? Alhamdulillah. Semua sudah siap anak-anak? Materi kita hari ini kita akan membahas kita masih di tema 1 ya, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tapi hari ini kita sudah masuk subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pagi hari ini muatan pelajaran kita adalah PPKN. Kita akan membahas sila kedua Pancasila. Bagaimana bunyi sila kedua Pancasila, anak-anak? Pinter, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa lambang sila kedua? Betul, lambangnya adalah mata rantai yang berbentuk lingkaran. Materi kita hari ini anak-anak adalah tentang menghargai keberagaman sebagai pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah. Sebelum kita lanjutkan materi kita, ada yang tahu apa itu keberagaman? Belum tahu ya? Oke, Bu Fika jelaskan ya. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku bangsa, ras, agama, ideologi, budaya, masyarakat yang majemuk. Kalau kita ambil kesimpulan, keberagaman adalah berbagai macam perbedaan warna kulit, ya, perbedaan kesukaan, perbedaan kegemaran, itu contohnya. Bagaimana kita dengan perbedaan itu? Apakah kita, misalnya kita melihat teman kita yang cantik, sedangkan kita ini dikasih tubuh yang kurang, apakah kita mengeluh? Tidak. Setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Kita tidak boleh mengeluh, kita harus bersyukur. Keberagaman merupakan karunia Tuhan yang harus disyukuri. Keberagaman dapat memperkuat persatuan jika disikapi dengan baik. Ada banyak keberagaman yang ada di sekolah ya. Ada tidak hanya di sekolah ya, di rumah juga, di lingkungan kita. Contohnya, ada teman laki-laki, ada teman perempuan. Ada yang teman yang tinggi dan ada yang kurang tinggi. Sekarang, meskipun kita berbeda-beda dengan teman-teman, meskipun ada perbedaan, kita harus tetap bersatu. Tetap bersatu, tidak boleh bermusuhan, tidak boleh saling mengejek. Manfaat sikap bersatu di sekolah, yang pertama, terciptanya suasana kelas yang nyaman dan tertib. Bagaimana kalau ruang kelas kita ada yang bertengkar? Bagaimana? Pasti tidak nyaman ya. Dan manfaat yang selanjutnya yaitu terjalin persaudaraan yang erat di sekolah. Manfaat selanjutnya dapat saling membantu jika mengalami kesulitan. Yang selanjutnya yaitu mencegah terjadinya perselisihan. Itu adalah manfaat sikap bersatu di sekolah. Bagaimana kalau kita ada teman kita yang suka mengejek? Harus kita ingatkan, nggih. Diingatkan. Kalau mengingatkan bagaimana? Dengan marah-marah apa tidak? Tidak, dengan cara yang baik, ya. Agar tidak terjadi tukaran, nggih. Sekarang bagaimana cara kita menyikapi keberagaman yang ada di sekolah? Anak-anak, negara kita ini negara apa sih namanya? Betul, negara kita adalah negara Indonesia. Indonesia ini adalah negara yang kaya akan keberagaman. Keberagaman yang ada merupakan kekayaan bangsa kita. Dengan adanya perbedaan, kita dapat belajar untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Menghargai dan menghormati merupakan contoh
pengamalan sila kedua Pancasila. Ya. Apalagi? Apa tadi? Contoh pengamalan sila kedua Pancasila? Betul, saling menghargai dan menghormati. Keberagaman juga dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di sekolah, ya. Sekarang contoh keberagaman yang ada di sekolah. Contoh yang pertama yaitu perbedaan kegemaran. Kegemaran itu kesukaan ya, bisa kesukaan bermain, kesukaan apa? Kegemarannya bermain kelereng, ada yang suka membaca buku, ada yang suka bermain lari-larian, ya kan? Tetapi meskipun kita berbeda-beda kesukaan, kita harus tetap bersatu, ya. Perbedaan selanjutnya, kegeragaman selanjutnya yaitu perbedaan makanan kesukaan. Ada yang suka dengan telur, ada yang suka dengan pentol, ya, ada yang suka dengan bakso, ada yang suka dengan buah. Itu adalah perbedaan makanan kesukaan. Selanjutnya adalah perbedaan olahraga kesukaan. Misalnya yang anak muslim sukanya main sepak bola, ya. Yang anak muslimah sukanya olahraga apa? Lari-lari, jumpritan, ya. Itu juga olahraga loh. Ada juga yang suka dengan bola voli. Selanjutnya, perbedaan selanjutnya yaitu perbedaan cita-cita. Misalnya ada yang ingin menjadi dokter, ada yang ingin menjadi guru, ada yang ingin menjadi astronot. Ya, kita tidak boleh mengejek. Kita harus tetap menghormati agar kita tetap rukun. Kalau kita ada 3A, ada 3B, boleh nggak kita bermain bersama? Bu Vika sama Bu Lela seneng banget ya. Kita meskipun perbedaan kelas, tetap sama loh, kita satu kelas ya, kelas 3. Nggak usah, aku mau koncoan sampai arek 3B, aku mau koncoan sampai 3A. Nggak boleh seperti itu, nggih. Semuanya sama, satu saudara ya. Kita semua di sini satu saudara. Selanjutnya anak-anak, keberagaman di sekolah perlu disikapi, ya, perlu disikapi dengan baik agar tidak terjadi perpecahan. Contohnya, ya, cara menyikapi keberagaman yang ada. Yang pertama, menghargai pendapat teman meskipun berbeda pendapat dengan kita. Yang kedua, menghormati perbedaan yang ada. Yang ketiga, berteman dengan siapapun meskipun memiliki perbedaan. Sudah Bu Vika sampaikan tadi ya. Kita meskipun berbeda kelas, 3A, 3B, kita semua sama. Tidak hanya 3A dan 3B. Dengan kakak kelas, kita harus bermain bersama. Dengan adik-adik, dengan adik TK pun kita juga boleh. Kita berteman, kita bermain bersama. Enggak boleh, aku enggak mau berteman dengan kakak 3A, aku enggak mau dengan kakak 3B. Ya, kita semuanya adalah sama, satu saudara. Enggak hanya di sekolah loh ya, di rumah juga seperti itu, nggih. Kita harus berteman dengan siapapun, enggak boleh membeda-bedakan. Selanjutnya anak-anak, menghargai perbedaan dengan hidup rukun dan kerjasama. Meskipun kita berbeda-beda, kalau kita pandai menghargai, maka kita akan bisa hidup rukun. Membiasakan hidup rukun dan kerjasama. Kerjasama itu apa sih? Kerjasama adalah melakukan sesuatu pekerjaan secara bersama-sama. Manfaat hidup rukun dalam keberagaman. Apa ayo manfaat hidup rukun dalam keberagaman di sekolah? Yang pertama, memiliki banyak teman. Yang kedua, mempererat persahabatan dengan teman-teman di sekolah. Di sekolah loh ya, tidak hanya di kelas ya. Kita harus berteman dengan semua warga di sekolah. Manfaat hidup rukun dalam keberagaman di sekolah, nggih. Kalau di rumah,
Sama, kita harus mempererat persahabatan dengan semua teman-teman yang ada di rumah. Oke. Manfaat selanjutnya yaitu tercipta suasana kelas yang nyaman dan tertib. Tadi sudah Bu Vika sampaikan. Kerjasama yaitu melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama. Manfaatnya apa? Yo, manfaat kerjasama di sekolah. Pekerjaan menjadi cepat selesai. Pekerjaan terasa lebih ringan karena dikerjakan bersama-sama, memperkuat persatuan dan kesatuan. Anak-anak, sudah paham semua ya tentang materi hari ini? Pinter, nanti bisa dikerjakan tugasnya. Bu Vika akhiri dulu. Selamat bekerja, selamat belajar, didampingi dengan ayah bunda. Ya, Bu Vika akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.